Halo guys, balik lagi ke channel Diaro Tokyo. Kali ini aku bakal bahas film Korea tahun 2012 yang berjudul The Neighbors. Nah, jadi film ini berkisah tentang pembunuhan berantai yang terjadi di sebuah apartemen. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung gas aja ke filmnya. Kisah diawali dengan para murid yang baru pulang sekolah di malam hari. Seorang gadis bernama Won pun menunggu dijemput ibunya. Namun si ibu memberi kabar bahwa ia tidak bisa menjemput. Won yang sedih akhirnya jadi pulang naik bus. Hingga setelah tiba di halte terdekat hunian, Won langsung turun. Won melanjutkan perjalanan pulang dalam keadaan hujan. Sampai tak lama, sebuah mobil mendekat memberi Won tumpangan. Won akhirnya diantar pulang oleh mobil tersebut. Hingga setelah waktu berganti, Won akhirnya tiba di hunian. Tapi anehnya dalam keadaan kotor dan basah kuyup. Won menyapa ibunya yang bernama Kyung Hee. Namun karena Kyung Hee tidak menanggapi, Won jadi langsung masuk ke kamar. Kyung Hee rupanya ketakutan karena ternyata yang pulang itu adalah arwahnya Won. Jadi ternyata Won sudah tewas dibunuh 10 hari yang lalu dan jasadnya ditemukan dalam keadaan terpisah di dalam koper merah. Penjual koper yang melihat berita tersebut jadi merasa tidak asing dengan koper merah itu, karena si penjual koper ingat bahwa 10 hari yang lalu seorang pria aneh bernama Ryu datang dan membeli koper merah itu dari tokonya. Si penjual koper bahkan sempat minta Ryu menuliskan namanya di cek, namun Ryu malah menulis nama Sang-hyun. Ryu lalu pergi meninggalkan makanan dan minumannya, membuat si penjual koper yang melihat itu jadi datang ke toko tempat Ryu membeli makanan. Si penjual koper yang lapar langsung memesan pizza. Namun ketika melihat nama kurir pizza, si penjual koper jadi sadar bahwa nama yang sebelumnya Ryu tuliskan di cek ternyata nama si kurir pizza. Jadi intinya Ryu tidak menuliskan nama aslinya di cek karena Ryu sebelumnya menulis nama Sang-hyun, yaitu nama si kurir pizza. Setelah itu, Sang-hyun mengantar pizza pesanan Ryu. Sang-hyun datang ke apartemen tempat Won tinggal karena Ryu ternyata juga tinggal di apartemen itu. Sang-hyun pun langsung memberikan pizza yang Ryu pesan. Namun suara aneh dari ruang bawah tanah hunian Ryu tiba-tiba terdengar. Sang-hyun jadi ingin tahu suara apa itu. Tapi Ryu tidak menanggapi dan hanya memberikan uang. Sang-hyun lalu memberi kupon pizza gratis ke Ryu. Karena Ryu ini sudah sering memesan pizza. Sang-hyun memberitahu Ryu akan mendapat pizza gratis jika memesan pizza sekali lagi. Tapi Sang-hyun bingung, kenapa Ryu sering memesan pizza setiap 10 hari sekali. Sang-hyun ingin tahu alasannya, tapi lagi-lagi dengan sikap dinginnya, Ryu tidak menanggapi. Ryu malah menyuruh Sang-hyun cepat pergi, hingga Sang-hyun yang sadar Ryu aneh, akhirnya menurut pergi. Ryu pun langsung membawa pizzanya ke ruang bawah tanah, karena di sana ternyata ada keberadaan Won yang sudah dalam keadaan terikat. Won benar-benar takut dan memohon agar dilepaskan, tapi Ryu hanya tersenyum. Sementara Sang-hyun yang kini membawa motor secara terburu-buru, tak sengaja mencipratkan gendangan air ke gadis sekolah yang seumuran dengan Won. Sang-hyun jadi ingin minta maaf ke gadis itu, tapi setelah Sang-hyun dekati, Sang-hyun malah mengira gadis itu sebagai Won, karena wajah gadis itu ternyata sangat mirip dengan Won. Sang-hyun tahu Won tinggal di unit 201 karena sebelumnya Won pernah memesan pizza. Tapi gadis itu mengaku dirinya bukan Won karena ia tinggal di unit 302. Gadis itu memperkenalkan diri bahwa ia bernama Soyeon. Hingga Sang-hyun yang mendengar itu jadi terdiam bingung. Sementara Ryu kini mendapat panggilan dari ibunya Soyeon yang meminta agar Ryu hadir ke rapat pertemuan bulanan. Ibunya Soyeon bisa dibilang menjadi ketua RT di apartemen itu. Jadi ibunya Soyeon minta Ryu hadir ke pertemuan karena ia butuh tanda tangan Ryu dan para penghuni lainnya agar pembangunan ulang apartemen bisa terlaksanakan. Ibunya Soyeon minta Ryu meluangkan sedikit waktunya. Tapi Ryu yang mendengar suara aneh dari ruang bawah tanah jadi langsung menutup panggilan. Ibunya Soyeon jadi kesal. Namun tak lama Soyeon datang membawa makanan untuk 2 security apartemen. Sementara Won kini memakan pizza sambil menangis ketakutan. Won memohon ke Ryu agar membiarkannya pulang, dan Won berjanji tidak akan menceritakan perbuatan Ryu ke siapapun. Won benar-benar ingin pulang,
Hingga Ryu jadi langsung membuat Won pulang, namun dengan cara menghabisi Won dengan senjata psikopatnya. Setelah memisahkan jasad Won, Ryu langsung memasukkannya ke koper merah. Hingga ke waktu sekarang, si penjual koper yang melihat berita penemuan jasad Won di koper merah jadi sadar bahwa sepertinya pelakunya adalah Ryu. Si penjual koper pun jadi ingin memberitahu polisi, tapi istrinya penjual koper melarang karena jika polisi tahu koper itu dibeli dari toko mereka pasti akan terus diawasi polisi. Mereka pasti juga akan kehilangan pelanggan, hingga si penjual koper yang tidak ingin itu terjadi akhirnya tidak jadi melapor polisi. Di sisi lain, Sang Yun yang juga membaca berita tentang penemuan jasad Won 10 hari yang lalu seketika jadi teringat Ryu, karena Ryu juga sering memesan pizza setiap 10 hari sekali. Sang Yun yang merasa aneh dengan hal itu jadi memberitahu manajernya, tapi si manajer minta Sang Yun tidak berpikir aneh karena mereka harusnya berterima kasih ke Ryu karena sudah sering memesan pizza. Malamnya, Kyung Hee yang takut Won pulang lagi kini jadi bersembunyi di kolong meja sambil memegang salib. Kyung Hee benar-benar takut ketika pintu mulai bergerak, namun yang pulang ternyata suaminya Kyung Hee. Kyung Hee pun langsung mengajak suaminya untuk pindah rumah karena Kyung Hee takut dengan Won yang terus kembali ke rumah. Kyung Hee memohon ke si suami agar mereka pindah, tapi si suami kesal karena bagaimana bisa Kyung Hee yang sebagai ibu malah takut dengan anaknya sendiri. Kyung Hee pun jadi sangat merasa bersalah karena andai malam itu ia menjemput Won, mungkin sekarang Won tidak akan menghantuinya. Si suami yang makin kesal jadi mengajak Kyung Hee ke kamar Won untuk membuktikan bahwa Kyung Hee hanya berhalusinasi. Si suami yang terus mendengar Kyung Hee takut dengan Won jelas sedih, dan si suami akhirnya jadi menduga Kyung Hee sepertinya belum bisa menganggap Won sebagai anaknya sendiri. Kyung Hee terdiam mendengar perkataan itu karena dari dulu hubungan Kyung Hee dan Won memang tidak begitu dekat. Kyung Hee dan Won masih sama-sama canggung karena Kyung Hee ternyata bukan ibu kandung Won. Setelah waktu berlalu, seorang rentenir bernama Hyuk Mo yang juga menjadi penghuni apartemen kini tiba-tiba dibawa polisi. Para ibu-ibu apartemen yang tidak suka dengan Hyuk Mo pun menganggap Hyuk Mo sebagai preman, hingga setelah Hyuk Mo dibawa ke kantor, polisi langsung mengambil DNA Hyuk Mo. Hyuk Mo jadi protes karena setiap ada masalah, polisi selalu menuduhnya terlibat. Polisi pun mengaku mencurigai Hyuk Mo karena Hyuk Mo punya 7 catatan kejahatan. Jadi sebelum Hyuk Mo pergi, polisi memperingati Hyuk Mo untuk tidak berulah karena sekarang polisi sudah memiliki DNA-nya. Di apartemen, ibunya Soyeon menemui security satu yang bernama Hwang. Ibunya Soyeon langsung menyuruh Hwang untuk mengurus sampah sisa makanan, tapi Hwang menolak karena sedang sibuk dengan tugasnya. Ibunya Soyeon yang mendengar itu jadi kesal, sebab Hwang mengaku sibuk, tapi dari kemarin Hwang tidak pernah ada di posnya. Ibunya Soyeon menegur Hwang untuk tidak mengulangi hal itu, karena sekarang para penghuni masih merasa takut dengan kejadian yang menimpa Won. Ibunya Soyeon minta Hwang tetap di pos setelah mengurus sampah sisa makanan, hingga Hwang akhirnya menuruti. Setelah itu, Hyuk Mo menghajar pamannya sendiri karena tidak mau membayar hutang. Si paman pun minta dikasihani, tapi Hyuk Mo tidak peduli karena ketika ibunya Hyuk Mo meninggal, si paman juga tidak peduli. Si paman tidak datang ke pemakaman ibunya Hyuk Mo, hingga Hyuk Mo yang kini kesal jadi lanjut menghajar si paman. Setelah waktu berlalu, Ryu yang sedang membersihkan sisa darah di lantai kamar mandi tiba-tiba didatangi oleh Hyuk Mo yang kesal karena Ryu memarkirkan mobil di tempatnya. Ryu pun jadi akan memindahkan mobilnya, namun karena di kaca mobilnya ada ludah, Ryu jadi meneriaki Hyuk Mo. Ryu menuduh Hyuk Mo telah meludahi mobilnya, hingga Hyuk Mo yang kesal jadi mendekat dan kembali meludah. Ryu pun terdiam dan tidak bisa marah karena melihat Hyuk Mo yang tatoan dan bertubuh kekar sudah cukup membuat Ryu takut. Setelah itu, Hwang yang sedang mengurus sampah para penghuni apartemen akhirnya menemukan sisa sampah makanan di plastik hitam. Hwang pun jadi mengorek sampahnya lebih dalam untuk mencari tahu siapa penghuni yang membuang sampah itu, hingga akhirnya
Huang menemukan nomor unit huniannya Ryu. Huang pun jadi langsung pergi ke hunian Ryu, yang mana Ryu sekarang baru saja memasang banyak lampu yang membuat huniannya sangat terang. Huang yang setelah itu datang pun langsung memperingati Ryu untuk tidak lagi membuang sampah makanan sembarangan. Tapi Ryu yang tidak mau diganggu minta Huang untuk pergi. Huang pun minta diberi minuman sebelum pergi. Tapi karena Ryu tidak mau memberikan, Huang jadi ingin melihat isi sampah yang Ryu buang di plastik hitam. Ryu yang tiba-tiba panik minta Huang untuk tidak membukanya. Tapi Huang tetap membuka plastik hitam itu yang ternyata berisi seragam sekolahnya Won. Huang yang melihat itu jelas tidak menyangka, namun Ryu langsung menghantamkan senjata psikopatnya ke kepala Huang. Setelah itu, Kyung-hee yang menuju hunian dalam keadaan melamun tiba-tiba kaget setelah melihat banyak darah di tangga. Kyung-hee yang melihat Ryu sedang membersihkan darah sambil menelpon jelas takut. Hingga saat Kyung-hee ingin menuju hunian, Kyung-hee makin merasa aneh karena suara dering ponsel tiba-tiba terdengar dari dalam hunian Ryu. Kyung-hee sempat terdiam sejenak, hingga saat Ryu menatap tajam, Kyung-hee jadi langsung masuk hunian. Suara dering ponsel itu ternyata berasal dari ponsel Huang yang mendapat panggilan dari rekan security-nya. Namun Huang tidak mengangkat karena ternyata ia sudah meninggal. Rekan security Huang yang bernama Pyo pun jadi khawatir dengan Huang. Dan rekannya Pyo yang sebut saja si kacamata juga ikut mempertanyakan. Si kacamata ingin tahu kenapa Huang tidak mengangkat panggilan, tapi Pyo tidak menanggapi. Malamnya, Kyung-hee yang masih berpikir Won akan kembali, lagi-lagi jadi bersembunyi di kolong meja. Kyung-hee benar-benar ketakutan. Hingga saat Won benar-benar kembali, Kyung-hee tiba-tiba jadi langsung mendapat gambaran kejadian sebelum Won dibunuh. Nah, jadi sebelumnya, saat Kyung-hee tidak bisa menjemput Won di sekolah, Won ternyata dijemput oleh Ryu. Ryu mengantar Won sampai ke apartemen, hingga Won jadi berterima kasih. Won pun ingin langsung masuk hunian, namun sebelum itu, Ryu minta bantuan ke Won untuk memegang barang bawaannya sebentar, karena Ryu ingin membuka kunci pintu. Won yang bersedia membantu pun langsung disuruh balik badan, karena Ryu tidak ingin keatasan di rumahnya diketahui oleh Won. Won pun menuruti, namun hal itu ternyata hanya akal-akalan Ryu untuk langsung menculik Won. Won yang ketakutan jelas berusaha minta tolong sambil menyebut nama Kyung-hee, hingga sekarang Kyung-hee jadi makin tidak tenang. Di sisi lain, Suyeon yang ternyata cukup dekat dengan Pyo kini minta izin untuk menyebarkan selebaran kertas acara donasi yang akan diadakan oleh pihak pusat kesejahteraan. Pyo pun langsung mengizinkan, hingga Suyeon yang senang jadi akan mendaftarkan Pyo ke dalam acara. Suyeon lalu pamit dengan perasaan ceria hingga membuat Pyo tersenyum. Si kacamata yang tiba-tiba muncul pun menduga Pyo rindu dengan putrinya, namun Pyo tidak menanggapi dan langsung pergi. Di sisi lain, Sang-hyun kini sedang melihat foto orang-orang yang berada di TKP tempat jasad Won ditemukan. Dari sekian banyak orang itu, Sang-hyun tampak mencurigai pria bertopi navy sebagai pelaku. Namun tak lama dari itu, Ryu memesan pizza. Sang-hyun pun langsung mengantar pizza pesanan Ryu sambil memperhatikan hunian Ryu. Hingga setelah itu Sang-hyun terdiam karena topi navy yang sebelumnya ia lihat di foto TKP ternyata ada di hunian Ryu. Sang-hyun yang merasa takut akhirnya memilih pergi, dan Ryu juga langsung menikmati pizzanya sambil memaki jasadnya Huang. Pyo yang masih belum tahu kabar soal Huang ternyata kini masih terus menghubungi, sedangkan Sang-hyun kini memberi kabar ke penerbit berita bahwa ia tidak menemukan keanehan di hunian Ryu. Setelah waktu berlalu, Ryu kembali membeli koper. Si penjual koper yang ingat dengan Ryu pun jadi memberikan Ryu koper yang menggunakan kata sandi. Hingga selagi Ryu menyiapkan pembayaran, si penjual koper langsung pura-pura menelpon Sang-hyun, yaitu si kurir pizza. Mendengar nama Sang-hyun, Ryu langsung terdiam, karena sebelumnya pada saat membeli koper merah, Ryu telah menggunakan nama Sang-hyun. Jadi si penjual koper kini sengaja pura-pura teleponan dengan Sang-hyun untuk membongkar kebohongan Ryu. Namun karena ponsel penjual koper tiba-tiba berdering,
membuat Ryu jadi tahu si penjual koper hanya sedang pura-pura menelpon. Si penjual koper jadi panik, hingga Ryu jadi langsung memberikan uang pembayaran sambil menatap tajam si penjual koper. Di sisi lain, Pyo yang masih belum mendapat kabar dari Hwang, kini jadi memberitahu ibunya Suyeon. Ibunya Suyeon juga jadi merasa aneh, sebab ia yakin Hwang tidak mungkin berhenti kerja hanya karena kemarin ia menegurnya. Ibunya Suyeon jadi minta Pyo tetap berjaga di pos sampai Hwang datang, dan ibunya Suyeon juga sekalian minta Pyo agar mengecek hunian Ryu yang tagihan airnya akhir-akhir ini cukup tinggi. Pyo pun menuruti, namun si kacamata tahu Pyo sebenarnya keberatan dengan perintah ibunya Suyeon, sebab selama ini Pyo hanya bisa bekerja di malam hari. Si kacamata tahu Pyo takut dilihat orang jika bekerja di siang hari, hingga Pyo yang kesal jadi menyuruh si kacamata untuk diam. Setelah waktu berlalu, Kyung-hee ke bengkel mobil untuk mengambil mobilnya yang sudah selesai diperbaiki. Pihak bengkel langsung memberikan bando yang tertinggal di mobil Kyung-hee, membuat Kyung-hee jadi ingat bando tersebut adalah bando yang dulu ia beli untuk Won. Kyung-hee berniat menghadiahkan bando tersebut ke Won karena dulu Won kehilangan bando favoritnya. Namun saat ingin memberi kejutan, Kyung-hee malah mengalami kecelakaan. Di sisi lain, Ryu yang sedang membersihkan darah Hwang di lantai tiba-tiba dihubungi oleh Pyo. Pyo bertanya kenapa tagihan air hunian Ryu akhir-akhir ini melonjak. Namun Ryu langsung menutup panggilan setelah mendengar ketukan pintu. Pyo jadi mencoba menghubungi Ryu lagi, hingga ponsel Ryu yang terus bergetar akhirnya jadi jatuh ke dalam koper. Ryu rupanya kini didatangi ibunya Suyeon, dan ibunya Suyeon mengaku datang karena ingin membicarakan soal rapat pertemuan. Ryu pun mempersilahkan ibunya Suyeon bicara, namun ibunya Suyeon tidak ingin bicara di luar karena takut didengar keluarganya Won. Ryu akhirnya jadi mempersilahkan ibunya Suyeon masuk, dan ibunya Suyeon langsung menjelaskan soal rapat pertemuan. Pertemuan tersebut sangat penting, dan Ryu wajib datang untuk menandatangani petisi agar pembangunan ulang apartemen bisa dilaksanakan. Apartemen mereka akan dipasang CCTV agar kejadian mengerikan yang menimpa Won tidak terulang lagi. Namun Ryu menolak datang ke pertemuan karena ia akan segera pindah. Ryu mengaku hanya tinggal sementara di apartemen itu, namun ibunya Suyeon malah terfokus pada lampu hunian Ryu yang sangat terang. Ibunya Suyeon pun langsung mencela hunian Ryu, hingga Ryu yang tidak terima jadi langsung mengambil patung kayu. Ryu ingin langsung menghantamkan patung kayu itu ke ibunya Suyeon, namun hal tersebut gagal karena ibunya Suyeon tiba-tiba menerima panggilan. Ibunya Suyeon yang kaget melihat Ryu muncul di belakang jelas bertanya, hingga Ryu jadi mengaku ingin memberikan patung kayu itu ke ibunya Suyeon. Ibunya Suyeon pun langsung menerima dan kemudian pergi. Setelah itu, Hyukmo yang kesulitan mengeluarkan mobilnya jadi dibantu oleh Suyeon. Suyeon juga sekalian memberikan selebaran undangan rapat pertemuan, hingga Hyukmo juga jadi memberikan brosur pinjaman ke Suyeon. Suyeon kemudian lanjut menaruh undangan rapat pertemuan di loker para penghuni apartemen, dan di sana Suyeon juga menemukan kacamata milik Hwang. Suyeon langsung pergi membawa kacamata itu, hingga Kyung-hee yang berpapasan dengan Suyeon tiba-tiba kaget karena membayangkan Won. Suyeon jadi langsung membantu Kyung-hee dan mengantarnya pulang, hingga Ryu yang ingin keluar jadi kembali masuk ke dalam. Wajah Suyeon yang sangat mirip Won ternyata membuat Ryu kebingungan, dan setelah itu Suyeon juga diajak masuk ke hunian Kyung-hee. Kyung-hee langsung minta maaf ke Suyeon karena sebelumnya ia sempat kaget dan mengira Suyeon sebagai Won. Suyeon pun tidak mempermasalahkan karena menurutnya semua anak sekolah pasti akan mirip jika dipakaikan seragam. Kyung-hee jadi minta Suyeon menjelaskan keseharian Won selama di sekolah, hingga Suyeon langsung memberitahu bahwa Won selalu menyendiri di sekolah. Kyung-hee pun jadi merasa gagal menjadi seorang ibu karena selama ini ia tidak pernah melakukan apa-apa untuk Won. Tapi menurut Suyeon hal itu tidak jadi masalah karena selama ini ibunya Suyeon juga tidak pernah melakukan apapun untuk Suyeon. Jadi Suyeon minta Kyung-hee tidak perlu merasa bersalah
Karena mau bagaimanapun, Kyung-hee tetaplah ibunya Won. Kyung-hee yang mendengar itu jadi tersentuh, hingga setelah itu Suyeon pamit pergi. Kyung-hee pun jadi kembali masuk hunian. Namun sebelum menutup pintu, Kyung-hee memergoki Ryu yang diam-diam mengintai kepergian Suyeon. Di sisi lain, Pyo yang masih berjaga di pos menggantikan Hwang kini terlihat sangat gelisah. Suyeon yang datang membawa roti pun langsung menanyakan keberadaan Hwang. Namun karena Pyo juga tidak tahu, Suyeon jadi memberikan roti itu ke Pyo. Suyeon pun izin pamit untuk ke sekolah. Dan sebelum pergi, Pyo minta Suyeon agar hati-hati ketika pulang. Pyo minta Suyeon jangan pulang sendiri saat malam hari. Hingga Suyeon jadi minta Pyo untuk tidak khawatir karena Suyeon pasti akan dijemput ibunya. Suyeon pun langsung pergi. Dan Pyo yang sedang menerima roti dari Suyeon jadi langsung menyimpan roti itu. Si kacamata tahu Pyo tidak bisa makan roti karena alergi. Tapi Pyo tidak mau menanggapi dan lebih memilih menyiapkan alat perkakas. Suyeon tiba-tiba kembali lagi karena ia lupa memberikan kacamata yang sebelumnya ia temukan di dekat tangga hunian Ryu. Si kacamata tahu kacamata itu milik Hwang, hingga Pyo yang tidak tenang jadi langsung mendatangi Ryu, yang mana Ryu kini baru selesai memasukkan bagian tubuh Hwang ke pendingin. Ryu kemudian langsung menanyakan alasan Pyo datang, dan Pyo mengaku ingin memeriksa pipa air di hunian Ryu karena akhir-akhir ini tagihan airnya sangat tinggi. Pyo menduga tagihan air hunian Ryu bisa tinggi pasti karena ada bagian pipa yang bocor. Namun Ryu tidak mau diperiksa sebab tidak ada kebocoran pada pipanya. Ryu minta Pyo tidak perlu memeriksa karena Ryu akan segera pindah. Tapi menurut Pyo, jika Ryu pindah berarti tetap harus ada yang diperiksa. Pyo minta dibiarkan masuk jika Ryu tidak ingin dicurigai. Dan jika Ryu tetap tidak mengizinkan, Pyo memastikan akan kembali nanti malam bersama teknisi. Ryu pun akhirnya mengizinkan Pyo masuk. Hingga setelah Pyo memeriksa pipa, ternyata tidak ada masalah. Ryu berharap Pyo segera keluar. Namun Pyo ingin lanjut memeriksa kamar mandi ruang bawah tanah. Ryu yang kesal akhirnya terpaksa mengizinkan. Hingga setelah Pyo memeriksa, Pyo tercengang saat menemukan rambut dan noda darah. Ryu pun siap menghabisi Pyo dengan obengnya. Hingga Pyo yang melihat Ryu mendekat dari pantulan kaca juga jadi langsung menyiapkan kunci pipa. Ryu yang sadar dirinya kalah senjata akhirnya mundur. Hingga Pyo setelah itu langsung kembali ke pos dengan penuh kecurigaan. Setelah itu, Hyukmo yang baru kembali kesal karena Ryu lagi-lagi memarkirkan mobil di tempatnya. Hyukmo jadi langsung menyeret Ryu yang kebetulan ada di sekitar parkiran. Dan Ryu yang tidak bisa melawan akhirnya jadi minta maaf. Hyukmo pun mengancam akan menghabisi Ryu jika Ryu memakai tempat parkirnya lagi. Hingga setelah Hyukmo pergi, Ryu yang tidak terima jadi bersumpah akan menghabisi semua orang yang tinggal di apartemen. Di sisi lain, Kyung-hee kini mencoba memberanikan diri untuk masuk ke kamar Won karena ingin menaruh hadiah bando yang dulu belum sempat ia berikan. Nah, dulu saat Won sedang mencatat sesuatu di kalender, Kyung-hee mencoba mengajak Won memetik buah kesemak. Tapi Won melarang karena jika mereka memetiknya, burung kucica akan kehabisan makanan. Larangan Won itu membuat Kyung-hee jadi merasa tidak enak. Hingga Won yang juga merasakan hal yang sama, akhirnya jadi memetik buah kesemak untuk Kyung-hee. Tapi Kyung-hee ternyata sudah membeli buah kesemak. Hingga Won akhirnya jadi menaruh buah kesemaknya di jendela agar burung kucica memakannya. Sekarang, Kyung-hee yang meriksa catatan kalender di kamar Won jadi meneteskan air mata karena sesuatu yang dulu Won catat di kalender ternyata tanggal ulang tahunnya Kyung-hee. Kyung-hee kini sangat sedih karena Won yang dikira belum bisa menerima kehadirannya sebagai ibu ternyata diam-diam sangat memperdulikannya. Sementara Ryu yang kini sedang melamar pekerjaan jadi gagal karena saat dimintai nomor ponsel Ryu tidak ada karena sebelumnya jatuh ke dalam koper. Ryu yang tidak tahu kata sandi kopernya jadi sangat kesal. Dan Ryu juga jadi menyalahkan Won karena Ryu merasa kesialan itu datang dari Won. Ryu pun jadi akan menghabisi Suyeon karena Ryu mengira Suyeon adalah Won. Ryu yang tidak terima dipermainkan oleh Suyeon
jadi memastikan akan segera menghabisi Suyeon. Namun sebelum menjalankan aksi itu, Ryu lebih dulu mencatat nomor ponsel Hyukmo yang ada di kaca mobilnya. Ryu lalu menemui si penjual koper untuk minta kartu di kopernya. Namun karena si penjual koper tidak tahu, membuat Ryu jadi meminjam ponsel si penjual koper. Ryu mengaku ingin menghubungi temannya, namun setelah diberi pinjam, Ryu rupanya malah menghubungi Hyukmo. Ryu langsung pergi setelah meminjam ponsel si penjual koper. Hingga tak lama dari itu, Hyukmo langsung menghubungi balik si penjual koper. Malamnya, Kyung-hee yang sedang memotong buah kembali didatangi Won. Won yang sadar Kyung-hee tidak akan menanggapi jadi memilih ke kamar. Namun kali ini Kyung-hee langsung menyambut Won dan menyelimuti Won dengan handuk. Won jadi terharu hingga Kyung-hee yang juga meneteskan air mata akhirnya langsung minta maaf. Kyung-hee minta maaf karena sebelumnya tidak menjemput Won, dan Kyung-hee juga benar-benar menyesal karena ia tidak ada di samping Won di saat Won ketakutan. Kyung-hee yang benar-benar sedih pun akhirnya memeluk Won, hingga pelukan itu membuat tangis mereka jadi semakin pecah. Di sisi lain, Ryu yang berencana menghabisi Suyeon kini akhirnya mulai mengintai Suyeon ketika Suyeon pulang sekolah. Hyukmo juga kini pergi, sementara pamannya Hyukmo yang dalam kondisi babak belur kini hanya berdiam diri. Si penjual koper juga kini menutup tokonya tepat di jam 10. Namun si penjual koper dikagetkan dengan kehadiran Ryu. Ryu pun langsung menghajar si penjual koper dan menculiknya, hingga singkatnya Ryu langsung memesan pizza. Sang-hyun akhirnya datang mengantar pizza pesanan Ryu. Namun saat ingin kembali, Sang-hyun kaget karena ada noda darah di uang pembayaran Ryu. Sang-hyun yang curiga akhirnya jadi mengintip kegiatan Ryu dari jendela. Namun Ryu yang menyadari itu langsung membuka jendela. Tapi untungnya Sang-hyun tidak ketahuan karena Pyo ternyata datang. Setelah itu Pyo jadi menegur perbuatan Sang-hyun. Namun Sang-hyun mengaku hanya penasaran dengan kegiatan Ryu. Sang-hyun menduga Ryu pasti baru saja melakukan sesuatu karena Ryu memberikan uang pembayaran yang ada darahnya. Sang-hyun jadi ingin melapor polisi, namun Pyo malah panik dan langsung melarang Sang-hyun. Pyo minta Sang-hyun tidak membuat tuduhan palsu dan sebaiknya pergi, hingga Sang-hyun akhirnya memutuskan pergi. Pyo pun kembali ke pos, membuat si kacamata jadi bertanya mengapa Pyo melarang Sang-hyun melapor polisi. Padahal Pyo sudah tahu Ryu telah membunuh Hwang, tapi Pyo malah kesal dan minta si kacamata untuk diam. Si kacamata sudah menduga Pyo tidak akan berani melapor polisi, karena si kacamata tahu Pyo memang sedang bersembunyi dari kejaran polisi. Nah, jadi Pyo ini sebenarnya adalah pembunuh yang telah bersembunyi selama hampir 15 tahun. Pyo kini hanya tinggal bersembunyi selama 5 bulan lagi, karena setelah melewati 5 bulan itu, Pyo tidak akan dipidana sebab kasusnya telah kadaluarsa. Pyo setelah itu bisa hidup bebas. Namun si kacamata memastikan hidup Pyo tidak akan tenang. Selama Pyo tidak minta maaf, si kacamata memastikan akan terus menghantui Pyo, karena si kacamata ini sebenarnya sudah meninggal dibunuh oleh Pyo. Jadi yang dulu Pyo bunuh ternyata si kacamata, dan pembunuhan tersebut terjadi ketika Pyo masih menjadi seorang dokter. Pyo mencuri tesis milik si kacamata, hingga setelah itu Pyo langsung membunuh si kacamata dan menguburnya di hutan. Setelah kejadian tersebut, Pyo tidak pernah minta maaf pada si kacamata dan keluarganya, hingga rasa bersalah Pyo sekarang akhirnya jadi membuat Pyo terus membayangkan kehadiran si kacamata. Di sisi lain, Ryu kembali menghubungi Hyukmo menggunakan ponsel milik Hwang. Ryu memaki Hyukmo dan minta Hyukmo agar memindahkan mobil, hingga Hyukmo yang kesal jadi langsung menemui Ryu di parkiran. Ryu yang sudah menyiapkan skop lipat ternyata langsung mengajak Hyukmo berkelahi, hingga Hyukmo yang habis sabarnya telah langsung menghajar Ryu tanpa ampun. Hyukmo kemudian mengambil skop lipat untuk menghabisi Ryu, namun Ryu langsung minta ampun. Ryu berjanji tidak akan mengganggu Hyukmo lagi, hingga Hyukmo yang masih memberi kesempatan akhirnya tidak jadi menghabisi Ryu. Hyukmo langsung pergi, dan setelah itu Ryu langsung memasukkan skop lipat serta ponselnya Hwang ke dalam koper yang juga berisi jasadnya Hwang. Ryu pun minta si penjual koper memberitahu kata sandi kopernya,
karena ponsel Ryu sebelumnya jatuh ke dalam koper. Ryu minta Huang untuk cepat memberitahu kata sandinya, karena jika tidak, Ryu akan membuat si penjual koper bernasib sama seperti Huang. Hari berikutnya, Ryu menyewa pick up untuk membuang koper yang berisi jasadnya Huang. Pyo ternyata memperhatikan hal itu, sementara Suyon kini juga siap berangkat ke sekolah. Si ibu minta dihubungi nanti malam jika Suyon ingin dijemput, namun Suyon yang terburu-buru malah langsung pergi tanpa membawa ponselnya. Kepergian Suyon ke sekolah itu rupanya diperhatikan Ryu, hingga Pyo yang menyadari hal itu jadi tidak tenang. Pyo yang takut Suyon kenapa-napa akhirnya jadi berpesan ke Suyon agar jangan pulang sendirian, hingga Suyon mengiyakan karena Suyon yakin akan dijemput ibunya. Suyon lalu pamit ke sekolah dan Ryu langsung mengikutinya. Kyung-hee yang rupanya memperhatikan Ryu dari tadi juga jadi curiga. Namun tak lama Kyung-hee dihubungi polisi. Ryu juga sekarang masih fokus mengikuti Suyon. Namun setelah itu Ryu ketakutan karena Suyon yang ia perhatikan tiba-tiba berubah menjadi Won. Di sisi lain, Pyo berniat kabur karena ibunya Suyon sudah melaporkan soal hilangnya Huang ke polisi. Pyo yakin polisi pasti akan memeriksa sekitar apartemen, jadi Pyo harus pergi sebelum para polisi datang. Si kacamata jadi menyuruh Pyo agar membunuh Ryu terlebih dahulu, sebab jika Ryu masih hidup, sudah pasti Suyon akan dalam bahaya. Pyo sudah menganggap Suyon seperti putrinya sendiri, jadi jika ingin Suyon aman, Pyo harus menghabisi psikopat seperti Ryu. Hanya itu cara satu-satunya, karena jika melaporkan Ryu ke polisi, Pyo tidak mungkin berani. Si kacamata yakin Pyo bisa dengan mudah membunuh Ryu, karena Pyo sebelumnya sudah pernah punya pengalaman membunuh. Pyo yang mendengar itu pun terdiam sejenak, namun pada akhirnya Pyo lebih memilih pergi. Setelah itu, Kyung-hee datang ke kantor polisi dan mengambil ponsel Won yang sudah selesai diperiksa polisi. Ryu juga kini menghubungi ibunya Suyon dan langsung memberitahu bahwa pembunuh di apartemen mereka adalah Hyukmo. Ibunya Suyon pun sudah menduga Hyukmo pelakunya, dan sekarang Kyung-hee yang ingin pulang ternyata berpapasan dengan Hyukmo yang baru ditangkap. Hyukmo ditetapkan sebagai pembunuh berantai karena membunuh Won, dan Ryu yakin jika berita itu tersebar, sudah pasti nilai apartemen akan jatuh. Ibunya Suyon juga yakin petisi untuk pembangunan ulang apartemen pasti akan ditolak jika berita itu sudah tersebar. Hingga Ryu yang mendengar itu jadi akan ikut ke rapat pertemuan. Ryu akan membantu menandatangani petisi, tapi Ryu minta rapat diadakan di waktu anak-anak pulang sekolah. Ibunya Suyon jelas mempertanyakan alasannya, dan Ryu mengaku hanya ingin anak-anak ikut rapat juga. Di sisi lain, Pyo yang dalam perjalanan kabur juga mendengar berita bahwa pembunuh di apartemen sudah tertangkap. Tapi setelah tahu Hyukmo yang ditangkap, Pyo jadi kebingungan. Setelah itu, Hyukmo akhirnya diinterogasi polisi. Polisi menduga Hyukmo tidak hanya membunuh Won, karena polisi berpikir Hyukmo juga telah menculik si penjual koper tadi malam. Hyukmo yang merasa tidak kenal dengan si penjual koper jelas membantah, namun polisi memiliki bukti riwayat panggilan terakhir dari ponsel si penjual koper. Di riwayat panggilan terakhirnya, si penjual koper menghubungi Hyukmo, tapi Hyukmo tetap mengaku tidak menculik si penjual koper karena tadi malam ia minum teh bersama pamannya. Polisi pun jadi memanggil si paman untuk memastikan alibinya Hyukmo, dan si paman langsung membenarkan bahwa tadi malam ia memang minum teh dengan Hyukmo. Di sisi lain, istrinya penjual koper kini berusaha mencari suaminya di toko pizza. Istrinya penjual koper terlihat sedih, hingga Sang Yun yang memperhatikan jadi terdiam. Sementara Pyo yang mengetahui Ryu belum ditangkap, kini akhirnya jadi berusaha menghubungi Suyon. Si penjual koper juga kini mendengar suara ponsel Ryu di dalam koper, hingga setelah itu si penjual koper akhirnya jadi berusaha membuka kata sandi kopernya dengan lidah. Setelah waktu berlalu, polisi akhirnya menemukan koper berisi jasadnya Huang yang sebelumnya Ryu buang. Polisi juga menemukan skop lipat dan ponselnya Huang, hingga setelah itu polisi jadi kembali menginterogasi Hyukmo. Polisi menduga Hyukmo membunuh Huang dengan skop lipat itu,
Namun Hyukmo membantah karena ia ingat skop lipat itu milik Ryu. Sidik jari Hyukmo bisa ada di skop lipat itu karena Ryu sengaja ingin menjebaknya menjadi pembunuh. Namun polisi yang mendengar itu tidak percaya. Singkatnya, ketika hujan turun, ibunya Suyeon dan para ibu-ibu apartemen akhirnya mengadakan rapat. Kyung-hee juga kini memutuskan pergi, sedangkan si penjual koper kini akhirnya berhasil membuka kopernya. Si penjual koper pun jadi langsung mengambil ponsel Ryu yang sudah lowbat. Hingga sebelum ponsel Ryu mati, si penjual koper langsung menghubungi nomor toko pizza. Si penjual koper minta tolong, hingga Sang-yun yang kebetulan ada di toko jadi menghubungi polisi dan langsung menuju hunian Ryu. Sementara Kyung-hee yang ternyata kini pergi ke sekolah Won, akhirnya kembali bertemu Won. Won terlihat bahagia saat Kyung-hee menjemputnya. Namun hal itu rupanya hanya bayangan Kyung-hee saja, karena yang Kyung-hee jemput sebenarnya adalah Suyeon. Suyeon yang senang pun jadi berterima kasih, tapi di belakang Ryu ternyata mengikuti. Burung kucica lalu membawa besi ke tiang listrik, hingga membuat korslet dan listrik jadi mati. Pamannya Hyukmo jadi memberikan seragamnya ke Hyukmo dan menyuruh Hyukmo kabur, karena si paman percaya Hyukmo bukan pembunuh. Si paman yakin Hyukmo hanya dijebak, hingga Hyukmo akhirnya jadi benar-benar kabur untuk menghajar Ryu. Ryu juga kini masih terus mengikuti Kyung-hee dan Suyeon, hingga Kyung-hee yang menyadari itu jadi minta Suyeon untuk tidak melihat ke belakang. Kyung-hee langsung menggenggam tangan Suyeon dan minta Suyeon untuk tetap di dekatnya. Di sisi lain, Pyo yang tidak bisa menahan rasa cemasnya ke Suyeon akhirnya jadi kembali ke apartemen. Pyo yang sadar Suyeon belum pulang jadi menyuruh ibunya untuk cepat menghubungi. Namun si ibu tidak bisa menghubungi Suyeon karena Suyeon tidak membawa ponsel. Pyo yang mendengar itu seketika tertunduk lemas, hingga membuat ibunya Suyeon jadi ikut panik. Kyung-hee juga kini mencoba cepat menjauhi Suyeon dari Ryu, namun Suyeon malah terjatuh. Ryu pun langsung menyiapkan pisau, tapi Kyung-hee langsung membawa Suyeon ke tengah jalan. Lampu-lampu mobil yang menerangi Kyung-hee membuat Ryu jadi tidak bisa melakukan aksi psikopatnya, hingga Ryu akhirnya kabur karena Suyeon yang ia tatap tiba-tiba kembali berubah menjadi Won. Di sisi lain, ibunya Suyeon yang histeris kini menghubungi polisi berharap polisi cepat menemukan Suyeon. Ryu yang baru tiba di rumah juga langsung dihajar oleh si penjual koper. Namun si penjual koper kalah karena Ryu ternyata langsung menusuknya. Tak lama dari itu Sang-yun akhirnya tiba di apartemen dan ia juga bertemu Pyo yang kini sudah memegang kunci pipa. Ryu pun akan membakar si penjual koper yang sudah tidak berdaya. Namun hal itu terhenti karena Sang-yun datang dan mengaku ingin memberi pizza gratis. Sang-yun minta Ryu memeriksa pizzanya. Hingga ketika Ryu memeriksa, Sang-yun langsung bekerja sama dengan Pyo untuk menjatuhkan Ryu ke ruang bawah tanah. Ryu yang kesal pun jadi berniat menghabisi Pyo dan Sang-yun dengan pisaunya. Namun aksi tersebut gagal karena Hyukmo rupanya datang. Hyukmo yang melihat Ryu memegang pisau jadi sadar bahwa Ryu lah pembunuh berantainya. Hingga setelah itu, Hyukmo jadi langsung menendang Ryu. Listrik kemudian hidup kembali dan Sang-yun yang melihat si penjual koper terluka jadi langsung menghubungi bantuan. Hyukmo yang murka dengan perbuatan Ryu pun jadi lanjut menghajar Ryu habis-habisan. Sampai ketika Ryu sudah tidak berdaya, Pyo langsung menanyakan keberadaan Suyeon. Pyo ingin tahu apakah Ryu sudah membunuh Suyeon, tapi Ryu rupanya bingung dan tidak tahu sudah membunuh Suyeon atau belum. Ryu merasa sudah membunuh Suyeon karena dari awal Ryu mengira Suyeon sebagai Won. Pyo yang mendengar itu jelas kesal, hingga Pyo juga tiba-tiba jadi membayangkan Suyeon dalam keadaan sekarat. Pyo yang sudah gelap mata pun akhirnya jadi mengambil senjata psikopatnya Ryu dan langsung menghantamkannya ke kepala Ryu. Ryu akhirnya tewas, hingga bayangan Suyeon tiba-tiba berubah menjadi si kacamata. Pyo jelas kaget, sedangkan si kacamata senang karena Pyo akhirnya menuruti perintah si kacamata untuk membunuh Ryu. Singkatnya, ketika ambulans datang, si penjual koper akhirnya dievakuasi. Ibunya Suyeon juga histeris di hadapan Hyukmo karena ibunya Suyeon mengira Hyukmo bekerja sama dengan Ryu. Ibunya Suyeon memohon ke Hyukmo agar anaknya dikembalikan. Hingga tak lama Suyeon datang bersama Kyung-hee.
Si ibu yang lega jelas langsung memeluk Suyeon, hingga Kyung Hee yang melihat itu jadi ikut terharu. Setelah itu polisi datang, namun mereka malah langsung membawa Hyukmo. Pyo yang rupanya memandang Suyeon dari jauh juga ikut lega, karena Suyeon yang ia khawatirkan akhirnya kembali ke pelukan ibunya. Pyo pun langsung pergi untuk melanjutkan persembunyian, hingga singkatnya waktu berlalu 1 bulan kemudian. Kyung Hee masih terus merindukan Won, dan ia juga akhirnya memilih tidak pindah rumah karena ia ingin terus mengenang Won. Sang Yoon juga kini masih mengantar makanan seperti biasanya, sementara si penjual koper yang masih membuka tokonya kini juga jadi lebih hati-hati dalam memilih pelanggan. Sang istri sebenarnya kesal, namun setelah itu si penjual koper langsung membahas soal Ryu di depan si istri. Si istri pun minta si penjual koper untuk tidak membahasnya lagi, namun si penjual koper mengaku masih bingung kenapa Ryu tidak membunuhnya. Ryu malah terus berada di dekat si penjual koper pada saat si penjual koper diculik, dan bahkan Ryu juga tidur di sampingnya. Si penjual koper menduga Ryu sepertinya ketakutan, dan dugaan itu ternyata memang benar. Jadi setelah membunuh Won, Ryu ini ternyata memang ketakutan, karena Won yang sudah ia bunuh ternyata tidak hanya kembali ke rumah. Won juga rupanya kembali ke hunian Ryu, dan mungkin terus menghantui Ryu. Jadi itulah seluruh alur film The Neighbors 2012. Terima kasih buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membangun channel ini. Terima kasih, see you next video.